Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Soni Julfikar. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis clustering negara untuk health internasional dengan menggunakan faktor sosial ekonomi dan kesehatan untuk klasifikasi suatu negara. Tujuan dan latar belakangnya adalah pertama, Health Internasional adalah LSM yang berkomitmen untuk memerangi kemiskinan dan menyediakan fasilitas serta bantuan bagi negara-negara terbelakang. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencari negara-negara dari list suatu negara yang benar-benar membutuhkan bantuan dari Health Internasional. Dengan tujuannya mengkategorisikan negara berdasarkan faktor sosial ekonomi dan kesehatan untuk menentukan negara yang paling membutuhkan bantuan. Data yang digunakan adalah data negara dengan baris-baris atau kolom-kolomnya ada kematian anak di bawah usia 5 tahun per 1.000 kelahiran, ekspor barang dan jasa, pengeluaran kesehatan, impor barang dan jasa, pendapatan bersih per orang, tingkat inflasi, harapan hidup, jumlah anak per wanita, dan GDP per kapita. Proses analisis yang saya lakukan adalah pertama membuat dataset, lalu dataset tersebut diperiksa apakah ada data yang hilang atau enggak. Setelah itu, saya menangani outlier pada data tersebut, lalu melakukan skalasi data. Setelah itu, menggunakan metode Kamen untuk clustering dan melakukan analisis clustering untuk rekomendasi. Proses tersebut nanti akan saya jelaskan secara detail. Pertama, menangani outlier. Setelah datanya tadi dimuat ke dataset, lalu selanjutnya adalah penanganan outlier. Bisa dilihat data sebelum ditangani outlier pada grafik di kiri ada beberapa data outlier seperti pada box plot kematian anak ada beberapa tiga di sini, ekspor ada beberapa, kesehatan ada beberapa dan seterusnya. Setelah dilakukan penanganan outlier dengan metode IR, data tersebut semuanya berkelompok dalam satu rentang yang sama seperti pada grafik di sebelah kanan. Sudah tidak ada titik-titik putih lagi atau bulat-bulatan putih. Selanjutnya, agar data tersebut berada pada skalasi yang sama, saya melakukan skalasi data antara 0 dan 1. Atau jika datanya tersebut melebihi, mungkin tidak sampai jauh pada rentang tersebut. Berikut hasilnya dari kematian anak ada 1,3369 dan seterusnya. Selanjutnya, setelah data tersebut dieskalasi, saya tentukan jumlah klaster yang optimal dengan metode elbow. Di sini saya menggunakan 3 clustering karena pada titik pertama yaitu cluster 1 bisa dilihat ada penurunan yang signifikan, titik kedua signifikan, dan titik ketiga juga berhenti di titik ketiga, di titik keempat, dan seterusnya itu tidak terlalu signifikan. Sehingga saya memutuskan untuk menggunakan 3 cluster. Selanjutnya hasil cluster tersebut bisa dilihat ada 3 cluster dari setiap negara dengan beberapa klaster yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, pertama ada klaster 2. Klaster 2 tersebut saya kelompokkan sebagai negara baju dengan kondisi sangat baik karena kematian anak sangat rendah, ada 5% dari 1.000 ada 5 dari 1.000 kelahiran, ada lalu pendapatan per kapitanya lumayan tinggi, harapan hidupnya mencapai hampir 80 tahun yang menandakan layanan kesehatan yang sangat baik, jumlah fertilasi rendah, kurang dari 2 per wanita, inflasi juga rendah, dan negara tersebut direkomendasikan memiliki nilai maju dan tidak membutuhkan bantuan signifikan dari Health International. Selanjutnya, klaster 1 atau negara dengan kondisi moderat, moderat kematian anaknya relatif lebih rendah dari klaster yang nanti saya jelaskan atau klaster 0. Pendapatan per kapitanya menengah, harapan hidup moderat, moderat, jumlah fertilasi anak ya lumayan sampai 2 atau 3 anak per wanita, inflasi masih menengah, dan negara tersebut direkomendasikan membutuhkan bantuan namun situasi mereka lebih stabil dibanding klaster 0. Selanjutnya klaster 0 atau negara dengan kondisi paling memperhatikan. Jumlah kematiannya hampir 10%, dari 1.000 kelahiran 91 per 18. Pendapatan per kapitanya cukup rendah, harapan hidup juga lebih sedikit dari klaster 1 dan 2. Jumlah fertilasi cukup tinggi, 5 anak per wanita rata-rata.
inflasi cukup tinggi sampai 10%-an. Nah, dari hasil analisis saya, negara-negara tersebut ini yang paling membutuhkan bantuan dari help internasional. Rekomendasi berdasarkan hasil clustering tersebut direkomendasikan untuk negara-negara yang berada di klaster 0 dengan indikator sosial ekonomi dan kesehatan terburuk. Jumlah negara tersebut ada 47. Negara-negara dalam klaster tersebut sebaiknya diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan. Berikut beberapa negara yang membutuhkan bantuan berdasarkan hasil analisis kami tersebut. Ada Afghanistan, Angola, Benin, dan seterusnya. Demikian paparan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.